Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasnah Nifasa Fitri akan menjelaskan materi tentang perkembangan teori atom. Konsep atom. Konsep atom terlahir dari berbagai macam teori para ahli yang berkembang dari waktu ke waktu. Kajian teori-teori dan pemodelan yang dikembangkan memiliki manfaat yang luas dalam menerangkan gejala-gejala fisik dan kimia. Penemuan-penemuan baru partikel materi penyusun dari atom mengakibatkan luasnya penerapan implikasi berdasarkan temuan yang baru. Pengetahuan tentang atom terus-menerus dikembangkan oleh para ilmuwan. Para ilmuwan yang telah berjasa diantaranya Demokritus, Aristoteles, Dalton, Thomson, Bohr, Rutherford, dan atom mekanika kuantum. Teori atom Demokritus. Demokritus berpendapat bahwa semua partikel dapat dipecahkan menjadi partikel terkecil, di mana partikel tersebut tidak bisa dibagi lagi lebih lanjut, yang disebut dengan atom. Artinya, suatu materi dapat dibelah secara terus-menerus tanpa batas hingga ke titik di mana partikel tersebut tidak bisa dibagi lagi, yang disebut sebagai atomos, yang artinya tidak dapat dibagi lagi. Selanjutnya, teori atom Aristoteles. Aristoteles berpendapat bahwa partikel dapat dibelah secara terus-menerus tanpa batas. Teori ini lebih diyakini oleh masyarakat daripada teori Demokritus pada masa itu karena popularitas dan kredibilitasnya. Teori tersebut berlangsung cukup lama hingga sampai ke abad pertengahan. Selanjutnya, teori atom Dalton. Dalton menyatakan bahwa atom merupakan partikel yang tidak dapat dibagi lagi. Dalton juga menyimpulkan bahwa atom suatu unsur yang sama adalah sama dalam sifatnya, sedangkan atom dari unsur yang berbeda maka berlainan dalam massa dan sifatnya. Suatu reaksi kimia hanya melibatkan penata ulang atom-atom sehingga tidak ada atom yang berubah akibat reaksi kimia. Berikut adalah model atom Dalton yang seperti bola pejal. Selanjutnya, teori atom Thomson. Thomson menyatakan bahwa atom memiliki muatan positif yang terbagi merata ke seluruh isi atom. Muatan ini dinetralkan oleh elektron yang tersebar di antara muatan tersebut. Model dari atom Thomson adalah seperti roti kismis. Selanjutnya, teori atom Rutherford. Rutherford menyatakan bahwa dalam atom terdapat inti atom yang bermuatan positif yang berukuran jauh lebih kecil dari ukuran atom, tetapi massa atom hampir seluruhnya berasal dari massa intinya. Pendapat ini didasarkan pada percobaan sinar alfa yang dilakukan oleh Rutherford, di mana ia melakukan penembakan sinar alfa terhadap lempengan emas. Dengan demikian, diperoleh model atom Rutherford yang menggambarkan inti atom bermuatan positif dan elektron yang beredar mengitari inti tersebut pada jarak tertentu. Selanjutnya, teori atom Bohr. Bohr mengatakan bahwa atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan di sekitarnya beredar elektron-elektron yang bermuatan negatif. Dalam atom, elektron beredar mengelilingi inti atom pada orbit tertentu yang dikenal sebagai keadaan gerakan stasioner yang selanjutnya disebut dengan tingkat energi utama atau kulit. Selanjutnya adalah teori atom mekanika kuantum. Teori ini menjelaskan bahwa dalam model ini dikenal dengan istilah orbital, yakni daerah di sekitar inti dengan kebolehjadian menemukan elektron. Tokoh yang berperan dalam perkembangan teori atom mekanika kuantum yang pertama adalah Max Planck, menyatakan bahwa atom dalam zat padat dapat menyerap dan memancarkan energi paket-paket gelombang tertentu yang disebut dengan kuanta. Selanjutnya adalah Louis de Broglie, menyatakan bahwa elektron dalam atom dapat dipandang sebagai partikel dan sebagai gelombang. Selanjutnya, ada Werner Heisenberg yang menyatakan asas ketidakpastian, di mana tidak mungkin menentukan kecepatan dan posisi elektron secara pasti sekaligus. Yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu. Selanjutnya, ada Erwin Schrödinger yang merumuskan persamaan gelombang yang menggambarkan orbital. Penyelesaian persamaan gelombang ini menghasilkan bilangan kuantum, yaitu 3 bilangan yang mencirikan orbital elektron.
Sekian materi perkembangan teori atom. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.